proyek rencana pemerintah yang akan mewajibkan setiap siswa di sekolah untuk membaca buku dan menulis resensinya. Literasi akan mendorong siswa jadi lebih cerdas. Rencana itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti saat membuka Musyawarah Nasional ke-20 Ikatan Penerbit Indonesia di Jakarta, Rabu 19 November. Sekolah diminta memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada setiap murid untuk membaca 1 atau 2 buku sampai selesai, lalu membuat resensi buku. Tugas itu diharapkan akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam diri siswa. Ini tidak hanya menjadi latihan akademik, tetapi juga sarana memperkuat karakter peserta didik. Gagasan tersebut patut didukung, mengingat tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Ini selaras dengan skor dari Program for International Student Assessment tahun 2022 yang mencatat domain membaca Indonesia hanya 359 poin, jauh di bawah rata-rata global 476. Lemahnya literasi akan membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara lain di kancah global dalam semua aspek kehidupan, terutama penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal, penguasaan teknologi jadi strategi utama untuk memajukan bangsa. Jika tidak diatasi, kondisi memprihatinkan ini bakal menyulitkan bangsa kita mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Mewajibkan siswa membaca buku dan menuliskan rangkumannya menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya membaca dan menulis bagi peserta didik. Dengan membaca, setiap siswa dapat mengembangkan wawasan, imajinasi fokus, dan memori. Lewat menulis, siswa terlatih untuk menyusun gagasan, memperkaya kosakata, mengasah logika, dan merumuskan bacaan. Disiplin membaca dan menulis pada akhirnya akan menumbuhkan karakter baik dalam diri siswa. Kegiatan ini juga bisa menjadi solusi atas ancaman brain rot atau pembusukan otak akibat konsumsi digital berlebihan melalui gawai. Membaca berpotensi untuk mengantisipasi ketagihan generasi muda pada hiburan instan media sosial yang rentan membuat orang kehilangan fokus, sulit berpikir kritis, dan lemah dalam analisis. Hanya saja rencana kebijakan itu akan berjalan jika diikuti dengan penyediaan buku yang cukup, perpustakaan yang memadai, akses yang mudah bagi siswa di semua sekolah, termasuk di daerah-daerah terpencil. Guru, semua pengurus sekolah, dan orang tua di rumah juga dituntut menyokong. Lebih baik jika bisa menjadi teladan dalam membaca buku. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu mengembangkan manajemen yang apik. Jangan sampai program baik ini berhenti hanya menjadi slogan kampanye literasi dengan nama yang berganti-ganti. Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas edisi Sabtu 22 November 2025. Kita lihat ada foto berita di halaman muka ini terkait dengan persiapan SEA Games 2025. Ini merupakan atlet loncat gala putri Diva Renata Jayadi berlatih di kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi Jakarta di Ragunan, Jakarta Selatan. Cabang atletik dari berbagai nomor kini menjalani pelatihan di Jakarta sebagai bagian dari program aklimatisasi menjelang SEA Games 2025 di Thailand. Meski demikian, masih ada beberapa atlet yang fokus menyelesaikan pelatihan di luar negeri seperti Odekta Naibaho di Kenya dan lalu Muhammad Zohri di Jepang. Total ada 30 atlet yang disiapkan PB PASI untuk tampil di SEA Games Thailand 2025. Kita lihat lagi judul lainnya di bagian tengah, saudara. Kerumitan bayangi serah terima kekuatan G20. Kemarin Wapres Gibran Rakabuming Raka telah bertolak menuju ke Afrika Selatan untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G20. Sejumlah kepala negara termasuk Indonesia tidak menghadiri acara puncak tanpa kehadiran pejabat tinggi Amerika Serikat. Proses peralihan keketuaan G20 akan rumit.
Afrika Selatan ini menolak gagasan menyerahkan estafet kekuatan kepada kuasa usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kita lihat lagi ada informasi lainnya terkait dengan hujan deras picu erupsi sekunder di aliran lahar. Terkait dengan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, saudara. Hujan deras memicu terjadinya erupsi sekunder di lereng Semeru pada Jumat kemarin dari siang hingga sore hari. Banjir lahar hujan melanda sepanjang Besuk Kobokan di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Kita bergeser lagi untuk melihat informasi di halaman 14 terkait dengan olahraga. Proyek ambisius di SEA Games 2025, Indonesia mengirim 996 atlet ke SEA Games Thailand di 2025 ini terbanyak sejak edisi Jakarta Palembang pada 2011. Namun targetnya hanya di peringkat ketiga dan mendapat 80 sampai 85 medali emas. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memperlihatkan besarnya ambisi di SEA Games Thailand 2025. Dari jumlah atlet yang sebelumnya di bawah rata-rata Indonesia, kini akan mengirimkan kontingen tergemuk kedua sepanjang sejarah. Masalahnya, kenaikan kuantitas atlet itu belum sejalan dengan target prestasi. Informasi ini, saudara, dan juga sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengakses di kompas.id.